Pernahkah Anda menyadari ada semacam paradoks yang aneh gitu? Di tengah semua kemajuan ini, orang-orangnya justru terasa semakin kehilangan arah. Betul. Kita sering banget lihat fenomena di mana banyak orang yang secara akademis itu pinter luar biasa, lulusan universitas ternama, nilainya sempurna, tapi pas dihadapkan pada realitas, mereka gagal total saat harus menunjukkan integritas moral. Dan itu sangat mengkhawatirkan. Sangat. Nah, selamat datang di sesi penelusuran mendalam kita hari ini. Kita akan membedah sebuah materi yang cukup provokatif dari majalah Al-Kausar. Ini ditulis oleh R.M. Kusyartono, SM. Beliau adalah Ketua Departemen Pendidikan Yayasan Pendidikan Shidikiyah Pusat, kan? Tepat sekali. Artikelnya berjudul Manifesto Pendidikan Hati Revolusi Jiwa untuk Indonesia Raya. Dan pas saya baca, materi ini menawarkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar kritik pendidikan biasa. Ini seperti sebuah peta jalan. Peta jalan yang sangat radikal sebenarnya. Dan misi kita di diskusi kali ini adalah membongkar sebuah realitas fundamental yang mungkin selama ini luput dari radar kita semua. Luput gimana maksudnya? Gini, kita akan menelaah argumen penulis tentang mengapa sistem pendidikan modern yang selama ini kita anggap sebagai standar emas itu mungkin secara sistematis telah mengabaikan 87% dari potensi sejati manusia. 87%. Itu angka yang sangat besar. Sangat besar. Lebih dari itu, kita akan mengeksplorasi bagaimana konsep revolusi jiwa ini melalui pendidikan yang mengutamakan hati dirancang bukan cuma buat mengubah nasib individu. Tapi juga bangsa ya? Betul, berpotensi memosisikan Indonesia sebagai mercusuar peradaban dunia. Kita sedang membicarakan sebuah pergeseran paradigma yang masif, dari yang sekedar mengukur kecerdasan murni, menuju pembentukan kesadaran manusia seutuhnya. Nah, realitas krisis ini emang sulit banget buat diabaikan. Penulis artikel ini kan memulai dengan mengutip pandangan para sosiolog ya. Mereka menyebutkan kalau dunia saat ini sedang terperosok ke dalam krisis makna. Atau crisis of meaning. Ya, crisis of meaning. Dan ini bukan sekedar istilah akademis yang mengawang-awang gitu. Gejalanya sangat nyata di lapangan, termasuk di Indonesia sendiri. Anda bisa lihat dari grafiknya. Betul, angka depresi remaja terus naik. Kita juga berhadapan dengan maraknya kasus perundungan atau bullying di sekolah yang makin hari makin brutal rasanya. Belum lagi di tingkat makro. Nah itu dia, di tingkat makro kita terus disuguhi berita soal runtuhnya integritas para pembuat kebijakan. Pertanyaan saya ketika baca bagian ini tuh sederhana aja. Mereka ini kan orang pinter, mereka tahu hukum. Tapi kenapa godaan materi itu selalu berhasil meruntuhkan logika mereka? Untuk menjawab paradoks itu, kita harus melihat langsung ke dalam arsitektur pendidikan kita sendiri. Menurut artikel ini, akar masalahnya sudah ada berdekade-dekade lamanya. Di sistem pendidikannya? Iya, sistem yang kita jalankan ini terjebak dalam satu paradigma tunggal, yaitu pemujaan terhadap rasionalitas murni atau otak saja. Kita tuh membangun ekosistem yang terobsesi secara eksklusif pada kognisi. Metriknya selalu angka ya? Tepat. Nilai ujian, peringkat akademis, IPK. Tapi dalam proses mengejar presisi intelektual itu, kita tanpa sadar menyingkirkan elemen yang paling esensial, yaitu resonansi hati. Jadi kita kayak nyetak robot gitu ya? Persis. Bayangkan sebuah pabrik yang dirancang sempurna untuk mencetak mesin penghafal dan penganalisis data, tapi sama sekali nggak punya instrumen untuk mendidik mereka agar bisa merasa. Mengasah empatinya. Betul. Ketika manusia kehilangan kemampuannya untuk merasa secara mendalam, kalkulasi untung rugi itu akan selalu mengalahkan kompas moral. Kalau dipikir-pikir, ironis sekali ya. Padahal kalau Anda yang mendengarkan ini ingat lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya, amanat para pendiri bangsa kita tuh udah sangat jelas. Liriknya bilang, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Urutannya eksplisit loh di situ. Sangat eksplisit. Jiwa disebut lebih dulu. Tapi melihat realitas pendidikan kita yang malah terobsesi sama kognisi dan infrastruktur fisik, bukankah ini berarti kita sebenarnya sedang berjalan mundur? Atau menyimpang dari cetak biru asli bangsa kita? Itu adalah poin sentral yang diperjuangkan dalam manifesto ini. Cetak biru kita memang menetapkan jiwa sebagai prioritas pertama. Raga, fisik, atau bahkan kapasitas intelektual semata, itu pada dasarnya cuma konsekuensi logis dari jiwa yang sudah terbangun kokoh. Jadi fondasinya harus jiwa dulu. Ya, ketika sebuah negara membalik urutan ini, sibuk membangun infrastruktur kognitif sambil membiarkan jiwanya kosong, maka krisis makna tadi adalah hasil akhir yang tidak bisa dihindari.
Seperti bangun gedung pencakar langit ya. Betul, kelihatan futuristik dan megah dari luar, tapi fondasinya terbuat dari material yang rapuh. Sedikit saja ada guncangan krisis moral, seluruh strukturnya langsung runtuh. Tapi mari kita bersikap sedikit skeptis di sini. Di era digital saat ini, di mana kecerdasan buatan, AI, persaingan teknologi itu jadi ujung tombak ekonomi global, memprioritaskan jiwa itu kedengarannya agak seperti langkah mundur yang nggak pragmatis. Kurang realistis gitu ya katanya. Iya kan? Bukankah kita justru butuh kognisi yang maksimal buat bisa bersaing sama negara lain? Nah, justru disitulah penulis membawa argumen ini ke ranah neuroscience yang mematahkan asumsi pragmatis Anda tadi. Artikel ini membedah anatomi krisis modern yang disebut sebagai jebakan 13%. Jebakan 13%. Oke, apa itu? Sistem pendidikan yang mati-matian cuma ngandelin kognisi itu, faktanya hanya menyentuh 13% dari total kapasitas kendali seorang manusia. 13% ini adalah wilayah pikiran sadar atau conscious mind kita. Tunggu. Jadi yang kita latih mati-matian buat ujian nasional atau tes masuk universitas itu cuma 13%? Cuma 13%. Jadi kalau kita kembali ke pertanyaan Anda soal persaingan global, masalahnya bukan pada kognisinya, tapi pada pengabaian sisa kapasitas yang ada. Kalau Anda cuma berinvestasi pada 13% aset yang Anda punya, Anda tuh bukannya mengoptimalkan potensi, Anda malah membatasinya. Wah. Jadi kemampuan kognitif logis yang kita latih bertahun-tahun itu cuma sebagian kecil dari apa yang menggerakkan perilaku sehari-hari. Lalu apa yang terjadi dengan 87% sisanya? 87% sisanya itu adalah kekuatan raksasa yang beroperasi di alam bawah sadar kita. Dalam banyak tradisi spiritual di Nusantara, wilayah terdalam inilah yang disebut sebagai hati atau kolbun. Saya mulai paham arahnya. Selama ini, institusi pendidikan kita itu kan menghabiskan triliunan rupiah dan belasan tahun waktu seorang anak hanya untuk memoles puncak gunung es yang 13% tadi. Sementara, masa terbesarnya di bawah air dibiarkan. Persis. Hati yang menyimpan emosi, trauma, keyakinan mendalam, dan kompas moral itu dibiarkan tumbuh liar tanpa panduan sama sekali. Dan yang bikin saya takjub, ini tuh nggak cuma klaim filosofis atau agamis mata loh. Artikel ini memaparkan data saintifik yang sukses bikin saya baca ulang bagian itu berkali-kali. Yang soal HeartMath Institute? Ya, penulis berujuk pada riset dari HeartMath Institute. Kan biasanya kita diajarkan kalau otak itu CEO tunggal dari tubuh kita ya, pusat komando absolut. Tapi riset neurokardiologi menemukan bahwa jantung itu punya sistem sarafnya sendiri yang sangat kompleks. Intrinsic Cardiac Nervous System? Betul. Jantung itu ternyata punya setidaknya 40.000 neuron yang beroperasi secara independen. Secara harfiah, ada semacam otak di dalam jantung kita. Penemuan itu benar-benar mendisrupsi pemahaman klasik kita tentang biologi manusia. Dan riset HeartMath ini melangkah lebih jauh lagi. Mereka membuktikan bahwa jantung itu memancarkan medan elektromagnetik yang secara signifikan jauh lebih kuat dibandingkan otak. Lebih kuat dari otak. Jauh lebih kuat. Dan yang paling revolusioner, secara neurologis, jantung secara aktif mengirimkan lebih banyak sinyal informasi naik ke otak daripada sinyal yang dikirimkan otak turun ke jantung. Wah, ini kebalikan dari yang kita pelajari di sekolah ya. Betul, otak kita itu secara konstan mendengarkan, memindai, dan merespon kondisi ritme jantung. Fakta bahwa jantung ngirim lebih banyak sinyal ke otak ini mengubah segalanya sih. Kalau otak terus-menerus merespon jantung, lantas apa dampaknya langsung ke kemampuan belajar atau cara seseorang bikin keputusan etis? Konsekuensi logisnya monumental banget buat pendidikan. Bayangkan jika hati atau jantung seseorang sedang kacau. Mungkin karena stres, marah, atau kehilangan arah moral. Oke. Maka ritme sinyal yang dikirim ke otak akan jadi tidak beraturan. Dalam kondisi berantakan ini, korteks prefrontal di otak yang tugasnya mikir logis dan rasional itu nggak akan bisa berfungsi optimal. Jadi ngeblank gitu otaknya. Tepat. Sehebat apapun kurikulum yang dikasih, kalau pusat komandonya yaitu hati tidak selaras, informasi kognitif itu tidak akan pernah bisa disintesis menjadi kebijaksanaan. Make sense banget. Inilah penjelasan ilmiah paling gamblang kenapa kata tahu di pikiran itu sering nggak sinkron sama kata sadar di perbuatan. Benar sekali. Ini menjelaskan banyak hal loh. Seorang koruptor itu sangat tahu secara logis kalau tindakannya melanggar hukum dan bisa bikin dia masuk penjara.
Kognisi 13%-nya bekerja sempurna buat nyembunyiin jejak uang. Tapi hatinya tidak menahan. Ya, karena 87% wilayah hatinya itu tidak sadar dan kosong dari empati. Akhirnya dia tetap korupsi. Kita ini lagi mencetak tenaga kerja yang mahir merakit mesin, tapi cacat secara karakter. Analogi yang sangat pas. Untungnya, artikel ini nggak berhenti pada diagnosis keputusasaan aja. Penulis menawarkan solusi konkret berupa manifesto pendidikan hati yang sudah benar-benar diimplementasikan. Di Bustan Tamrotul Kolbis Salim atau BTQ? Ya, di BTQ. Ada 7 pilar transformasi di sana. Dan mari kita bedah 4 pilar utamanya yang menurut saya paling mendasar. Logi yang bisa diukur itu adalah kuncinya. Di BTQ, mereka mulai dengan pilar pertama, guru sebagai resonator. The Heart Resonator. Betul. Ini menggeser definisi mengajar. Mengajar bukan sekedar proses memindahkan data informasi dari satu kepala ke kepala lain, tapi sebuah proses transmisi getaran atau frekuensi kesadaran. Konsep guru harus selesai dengan dirinya sendiri ini puitis banget ya. Tapi kalau kita bicara realitas, di kelas yang isinya 30 anak dengan segala tingkah lakunya, emangnya keikhlasan atau ketenangan seorang guru itu bisa diukur efektivitasnya secara nyata? Apa nggak terlalu abstrak? Disinilah neuroscience kembali memberi kita pijakan. Keikhlasan dan ketenangan guru itu bukan cuma nilai moral abstrak. Secara biologis, itu adalah state of being yang memancarkan sinyal fisik. Sinyal fisik gimana? Otak manusia kan dilengkapi dengan mekanisme mirror neurons atau neuron cermin. Sel-sel otak anak didik itu secara real-time mendeteksi, menyerap, dan meniru kondisi emosional gurunya. Jadi nular ya emosinya? Sangat menular. Kalau seorang guru masuk kelas bawa kecemasan, kelelahan mental, atau ketidakikhlasan, sistem saraf anak-anak langsung merespons ancaman tak kasat mata itu. Kelas jadi tegang. Dan kapasitas belajarnya turun. Langsung menurun drastis. Itulah sebabnya pilar pertama ini mengharuskan guru untuk jadi resonator yang stabil. Dia harus memancarkan frekuensi aman dulu sebelum dia mulai menulis satu kata pun di papan tulis. Wah, membuka wawasan sekali. Kalau resonansi internal guru adalah langkah pertama, pilar kedua ini bergeser ke faktor eksternal, epigenetik lingkungan. Di BTQ ini diformulasikan dalam konsep ekosistem albiru. Betul, lingkungan fisiknya. Seringkali kan kita mikir, sekolah yang asri, bersih, rapi, itu cuma masalah estetika atau biar akreditasinya bagus. Tapi artikel ini menegaskan ada intervensi biologis yang terjadi lewat tata lingkungan. Ekosistem L biru ini pada dasarnya adalah wujud fisik dari kebajikan. Kalau kita kaji lewat lensa epigenetik, kita sadar bahwa lingkungan itu secara harfiah memberikan instruksi pada gen di dalam tubuh kita. Menginstruksikan gen untuk ngapain? Tentang bagaimana gen itu harus berekspresi. Lingkungan sekolah yang ditata dengan penuh kesadaran, kebersihan, dan keteraturan itu ngirim sinyal biokimia ke otak anak bahwa mereka sedang berada di zona aman. Amigdalanya rileks ya? Tepat. Ketika amigdala atau pusat rasa takut di otak merasa aman, produksi hormon stres akan ditekan. Energi tubuh nggak lagi dipakai buat mode pertahanan diri atau survive. Terus dialihkan kemana energinya? Bang sekolah ya, sangat mendalam. Nah, kita lanjut ke pilar ketiga. Ini yang paling menarik perhatian saya karena rasanya membumi banget. Sinkronisasi niat dan sambung rasa. Ya, hubungan segitiga. Betul, hubungan emosional segitiga antara sekolah, anak, dan orang tua. Penulis menyoroti ritual sederhana kayak anak cium tangan orang tua, mohon doa restu sebelum berangkat, terus pas sampai sekolah disambut jabat tangan sama gurunya. Sesuatu yang sangat khas Indonesia, kan? Iya, di era modern ini sering dianggap basa-basi tradisional atau sekedar formalitas. Tapi apa signifikansinya secara keilmuan? Signifikansinya itu sangat masif pada level endokrinologi. Sentuhan fisik yang tulus, tatapan mata yang hadir sepenuhnya, dan pelafalan doa restu itu adalah katalisator utama bagi otak untuk melepaskan gelombang oksitosin. Oksitosin, hormon cinta itu ya? Betul, hormon ini adalah neurotransmitter yang bertindak sebagai fondasi ikatan sosial, empati, dan rasa percaya. Coba kita visualisasikan dampaknya ya. Oke. Ketika seorang anak dapat suplai oksitosin yang cukup dari ritual pagi ini, level kortisol atau hormon stresnya akan turun drastis. Anak itu tiba di kelas dengan sistem saraf yang benar-benar rileks. Jadi dia siap belajar? Sangat siap, bahkan siap menyerap materi matematika yang paling rumit sekalipun di jam pertama. Pendidikan gak akan pernah efektif kalau rumah dan sekolah memancarkan frekuensi yang saling bertabrakan. Harus ada sinkronisasi niat yang merajut keduanya.
Sangat logis. Kalau anak berangkat sekolah habis dimarahi orang tuanya, pasti dia nggak bakal bisa fokus di kelas. Pasti ngeblank. Dan ini membawa kita ke pilar keempat yang mungkin bakal paling memicu perdebatan di kalangan akademisi murni. Kurikulum Kolbun, Cipta Karsa. Ya, ini restrukturisasi yang sangat berani. Penulis mengusulkan proporsi pendidikan yang radikal. Mereka menetapkan aturan main bahwa 80% porsi pendidikan di tahap awal dialokasikan murni untuk penataan hati. Benar. Dan kita harus bedah terminologinya dulu supaya nggak salah paham. Kolbun merepresentasikan hati atau wadah spiritualnya. Oke. Cipta adalah kapasitas kognitif dan rasionalitas. Dan karsa adalah kehendaknya atau tindakan nyatanya. Menetapkan porsi 80% untuk kolbun di fase awal, itu emang sebuah keberanian untuk melawan arus global. Ada pertanyaannya gini, kalau 80% waktu anak dihabiskan buat menata hati, apakah anak-anak kita nggak akan tertinggal jauh dalam penguasaan coding, sains, atau numerik yang dituntut industri saat ini? Pemikirannya justru terbalik. Penataan hati ini adalah proses membangun dan mengeringkan sebuah fondasi atau wadah. Logikanya sederhana aja. Gimana logikanya? Anda nggak bisa menuangkan air ilmu pengetahuan yang eksak ke dalam gelas yang retak atau kotor. Airnya bakal bocor atau malah terkontaminasi. Saya paham. Ketika 80% fondasi karakter, ketangguhan emosional dan integritas ini udah solid, barulah sisa 20% yang berupa pengisian kognitif teknis itu dimasukkan. Dan hasilnya gimana di lapangan? Temuan di lapangan menunjukkan anak yang wadah emosionalnya udah stabil itu mampu menyerap materi eksak jauh lebih cepat dan lebih dalam. Dibandingkan anak yang stres? Betul. Meskipun anak yang stres itu belajar materi eksak 100% penuh waktu, mereka tetap kalah optimal penyerapan informasinya. Jadi ini bukan soal mengurangi kemampuan teknis, tapi mengoptimalkan penyerapan melalui kesiapan mental. Mempersiapkan wadahnya dulu biar isinya nggak tumpah berantakan ya. Menggugah sekali analoginya. Nah, setelah melihat metodologi mikro di sekolah ini, penulis di bagian akhir artikel menarik tuasnya ke skala makro, ke posisi Indonesia di panggung global. Visi mercusuaranya ya. Betul. Kita lihat realitas bahwa negara-negara barat yang selama berabad-abad jadi kiblat teknologi dan sains, sekarang lagi menghadapi krisis internal yang parah. Mereka mulai sadar ada kekosongan jiwa di masyarakatnya. Angka kesepian kronis di sana sangat tinggi. Ya, epidemi penyakit mental, hilangnya makna hidup, ini memaksa mereka meraba-raba mencari solusi klinis lewat tren kayak mindfulness atau neuroplasticity training. Dan disinilah letak keunggulan komparatif bangsa kita yang seringkali justru nggak kita sadari. Negara-negara maju itu lagi berusaha mati-matian merekonstruksi kepingan spiritualitas yang hilang pakai instrumen sains. Sementara kita, Sementara Indonesia sudah memilikinya di dalam DNA budaya kita sendiri. Kekayaan spiritualitas dan kesadaran akan pentingnya hati itu nggak perlu kita impor, itu udah manunggal dengan nilai luhur bangsa sejak awal. jadi kita cuma perlu menggali lagi ya. Tepat, manifesto pendidikan hati ini adalah upaya menggali kembali harta karun identitas asli kita yang sempat tertimbun oleh obsesi kita ngejar metrik pendidikan gaya barat. Penulis merangkumnya dalam sebuah visi besar ya. Melalui revolusi jiwa ini, Indonesia sedang bersiap untuk menjadi merkusuar perdamaian dunia. Dan rasanya ini bukan sekedar slogan patriotik aja. Bukan, ini tawaran solusi nyata. Dunia saat ini kan lagi menderita komplikasi penyakit modern ya. Pinter otaknya, tapi sakit hatinya. Mereka butuh sebuah purwarupa atau model baru. Mereka butuh melihat ada negara yang berani menempatkan kemanusiaan dan keselamatan jiwa kembali di pusat peradaban. Dan untuk mewujudkan visi mercusuar tersebut, penulis memberikan saran kebijakan strategis kepada pemerintah. Apa sarannya? Ada harapan besar yang disandarkan pada berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa agar para perumus kebijakan kita berani mengambil langkah berani. Menjadikan pendidikan berbasis hati ini bukan sekedar ekstrakurikuler atau sisipan moral aja. Tapi sebagai apa? Sebagai indikator kinerja utama tingkat nasional. Jika keselamatan hati ini dijadikan tolok ukur kesuksesan sebuah institusi pendidikan, maka generasi yang lahir itu nggak cuma kompetitif secara sains di tingkat global, Tapi juga punya jangkar moral yang kuat ya. ya jangkar moral yang tak tergoyahkan oleh apapun. Menjadi cerdas tanpa hati yang selamat itu emang jalan tol menuju bencana sih. Namun, hati yang selamat yang disandingkan dengan otak yang cerdas itu adalah kunci mutlak menuju kejayaan Indonesia Raya.
Pendidikan harus dikembalikan ke habitat aslinya, yaitu di relung hati manusia. Dan wawasan dari manifesto ini sangat aplikatif loh. Terlepas dari siapapun Anda yang sedang mendengarkan ini. Betul sekali. Apakah Anda seorang manajer yang memimpin tim, seorang ibu atau ayah di rumah, atau sekedar seseorang yang lagi belajar skill baru? Evaluasi kembali prinsip 80-20 ini. Sebelum masukin ilmu teknis ya, Ya, sebelum Anda memaksakan diri atau orang lain menelan informasi teknis dan data analitik, coba tanya dulu. Apakah wadah emosionalnya sudah siap? Apakah lingkungan yang Anda ciptakan itu memancarkan sinyal biokimia yang aman buat bertumbuh? Karena perubahan sistemik itu selalu berawal dari kalibrasi di tingkat individu. sebuah kerangka berpikir yang sangat mengubah perspektif. Dan sebelum kita berpisah hari ini, mari kita renungkan satu implikasi lebih jauh dari data sains tentang jantung yang kita bahas tadi. Yang soal memori jantung ya. Benar. Kalau institusi seperti HeartMath mulai menemukan bahwa jantung punya jaringan sarafnya sendiri, punya ingatan selulernya sendiri, dan secara konstan memengaruhi fungsi otak kita, apakah mungkin trauma, kecemasan, atau bahkan kebijaksanaan dari generasi pendahulu kita itu sebenarnya tidak hanya direkam di otak rasional? Melainkan diwariskan turun-temurun di memori seluler jantung. Tepat. Melalui memori seluler di dalam jantung kita. Dan kalau memang demikian, apakah revolusi melalui pendidikan hati ini bukan sekedar metode belajar, melainkan satu-satunya cara biologis yang kita miliki untuk memutus rantai trauma lintas generasi di bangsa ini? Itu pertanyaan yang sangat mendalam. Sebuah pemikiran yang layak Anda bawa di sisa hari ini. Terima kasih telah menjadikan ruang diskusi ini sebagai teman berpikir Anda. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.